Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak Jemaat Gereja Kristen Jawa Karanganyar. Selamat hari Minggu. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuki peribadatan hari ini. Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun bukan hanya itu. Sang Terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Jemaat disilakan duduk. Terang dan Kegelapan. Karya Novi Cahyo Prabowo. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat gelap bayangku sendiri. Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak jua ia pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerakku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindukannya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya. Namun tak sanggup, nyalanya menyilaukan penglihatanku. Hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat kupandang. Meski gelap,
itu lebih besar menghadang, sekadar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan, seperti dinyatakan dalam Efesus 3 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Sudah ditebus olehnya, inilah yang mukalismu, maju terus dan kibarkan paginya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Saya hancarkan. Tuhan, kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami punya kesempatan untuk bersekutu bersama, beribadah di hadapan-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau. Dan saat ini kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong agar kami bisa memahami. Kami berdoa supaya Roh Kudus menolong untuk menjelaskan apa yang perlu kami mengerti dari firman-Mu kepada kami. Kami bersedia untuk mendengarkan, kami bersedia untuk belajar kepada-Mu. Berbicaralah, kami mau mendengarkan Engkau. Kami menyerahkan waktu perenungan kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada ibadah ini akan kita ambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1-9. Yohanes 1 ayat 1-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita atau renungan kita pada hari ini adalah menjadi anak-anak terang. Ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan menjawab pertanyaan, terang itu siapa? Siapa yang dimaksud dengan terang itu? Kemudian yang kedua, kita akan memikirkan dan merenungkan mengapa terang itu diperlukan di dalam hidup manusia. Dan yang terakhir, bagaimana kehidupan sebagai anak-anak terang. Yohanes 1 ayat 1-5 mengatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di bagian yang lain dari Injil Yohanes, di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan demikian. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dari 2 ayat ini kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan terang kehidupan atau terang bagi manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 12 ayat 36 mengatakan, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Tetapi selain terang itu adalah Tuhan Yesus, ternyata firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang percaya itu adalah terang dunia juga. Karena dikatakan Yohanes 12 ayat 36 tadi, kamu menjadi anak-anak terang. Mengapa terang itu harus ada di dunia ini? Mengapa Tuhan Yesus harus hadir menjadi terang di tengah kegelapan dunia? Yohanes 1 ayat 5 tadi mengatakan terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus sebagai terang dunia dalam rangka tujuannya adalah untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan kegelapan. Kita mungkin ingat Kejadian pasal 1, kisah tentang penciptaan. Dunia gelap, tidak berwujud, kosong, gelap gulita. Dan hal pertama yang dikerjakan oleh Allah Sang Pencipta itu adalah menjadikan terang. Terang adalah sesuatu yang sangat penting karena hanya terang yang itu akan bisa mengatasi kegelapan. Dikatakan terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya atau tidak mengalahkannya. Ketika suasana gelap dan ada terang setitik saja, maka kegelapan itu akan menyingkir, dikalahkan dengan terang. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang adalah supaya orang tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Yohanes 1 ayat 9 mengatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Pertanyaan kita kemudian adalah, apa yang dimaksud dengan kegelapan? Kalau terang itu adalah Tuhan Yesus sendiri, lalu yang dimaksud dengan kegelapan itu apa? Tentu saja firman Tuhan ini tidak bicara tentang kegelapan dalam arti fisik ya, tidak ada sumber cahaya, gelangan, ya, listrik mati, ya. Tidak, tetapi kegelapan yang bersifat rohani atau kegelapan rohani. Kita akan melihat ada beberapa bagian dari firman Tuhan yang menjelaskan ketika orang hidup dalam kegelapan itu seperti apa hidupnya. Dan mengapa kemudian kedatangan Tuhan Yesus itu akan membebaskan orang dari kondisi itu. Yang pertama kita akan melihat dari Yohanes 3, 18-19. Bapak Ibu Saudara tentu saja yang hafal adalah Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini maka ia mengaruniakan anak yang tunggal dan seterusnya. Ayat 18, pasal 3 ayat 18-19 dikatakan demikian. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Orang yang hidup di dalam kegelapan, karakteristik yang pertama adalah ia hidup di dalam kejahatan dan dosa. Ia melakukan perbuatan dosa, ia melakukan perbuatan yang jahat. Efesus 5 ayat 11 Paulus itu menuliskan demikian, jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Jadi arti yang pertama dari kegelapan itu adalah perbuatan yang berupa perbuatan dosa, berupa perbuatan yang jahat.
Menerima terang berarti orang dibebaskan dari dosa dan dari kejahatan. Orang yang mengalami terang di dalam Tuhan, hidupnya tidak lagi gelap, artinya hidupnya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Hidupnya tidak lagi suka melakukan dosa, hidupnya tidak lagi punya kebiasaan perbuatan dosa. Itu arti kegelapan yang pertama. Orang yang berada dalam kegelapan adalah orang yang dikuasai oleh dosa sehingga hidupnya menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Sekalipun dia tidak mau. Mungkin dia tidak suka, dia tahu itu memalukan, dia tahu itu salah, tetapi orang yang masih hidup dalam kegelapan, dia tidak bisa berhenti berbuat dosa. Ia membutuhkan pertolongan dari terang yang abadi, yaitu Tuhan Yesus, untuk membebaskan dia dari dosa. Yang kedua, Yohanes 12 ayat 35 dituliskan demikian. Hanya sedikit waktu lagi terang ada padamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Arti yang kedua dari kegelapan hidup manusia. Kalau yang pertama tadi, orang yang hidup dalam kegelapan artinya orang hidup di dalam dosa. Orang melakukan perbuatan dosa dan perbuatan jahat. Arti yang kedua, orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang tidak tahu kemana ia pergi. Wenten Google Map, bukan itu. Ya. Orang tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya. Tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Ketika masuk dalam situasi tertentu, dia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Kebingungan mengambil sikap. Ya. Begitu banyak persoalan yang dihadapi dan dia tidak tahu bagaimana menjalani hidup dengan benar, dengan tepat. Yesaya 53 ayat 6 itu menggambarkan kehidupan orang yang masih dalam kegelapan. Dikatakan demikian, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kegelapan hidup manusia, yang kedua itu artinya bahwa ia tidak tahu dia harus berbuat apa. Dia tidak tahu bagaimana menjalani hidup itu dengan benar sesuai dengan kehendak Allah, dan dia hidupnya berjalan menurut kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri, pemikirannya sendiri. Padahal Paulus mengatakan bahwa pemikiran orang yang masih dalam kegelapan itu sia-sia karena dia tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Ya. Setiap kali kita menghadapi situasi, kita menghadapi persoalan, kita menghadapi perkara-perkara di mana kita harus mengambil keputusan, memilih bertindak bagaimana. Dan orang yang di dalam kegelapan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kalaupun dia berbuat sesuatu, itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi sesuai dengan keinginannya, dan biasanya membawa dia kepada persoalan-persoalan yang lebih besar. Tidak tahu apa yang harus dilakukan itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan, ya. Tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan. Karena saya mengenal banyak orang yang latar pendidikannya luar biasa tinggi, S1, S2, S3, S4, guru besar, tetapi ketika harus mengambil keputusan, ketika harus bertindak, ketahuan dia tidak tahu bagaimana dia harus bertindak dengan benar. Orang yang masih berada dalam kegelapan, dia tidak tahu harus bagaimana. Anak-anak muda yang masih dalam kegelapan, golek yang bingung. Wah, kudu piye ya? Dipedhot yange bingung, kudu piye ya? Arep sekolah ning ndi bingung, kudu piye? Ketika Yesus datang sebagai terang, orang dibebaskan dari kegelapan, orang itu akan ditolong untuk mengerti manakah kehendak Allah, mana jalan yang harus ditempuh. Mazmur 32 ayat 8 dikatakan, aku hendak memberi nasihat, aku hendak mengajar, mataku tertuju kepadamu. Aku akan menunjukkan kemana engkau akan pergi. Apabila kita melihat hidup kita itu mengalami begitu banyak kebingungan dalam mengambil keputusan, jangan-jangan kita masih ada di dalam kondisi kegelapan ini. Kegelapan itu yang pertama adalah hidup dikuasai oleh dosa sehingga dia melakukan perbuatan dosa dan kejahatan. Arti yang kedua, orang yang hidup dalam kegelapan adalah dia tidak tahu bagaimana harus bertindak. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi dengan hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam kegelapan adalah orang yang memiliki kehidupan yang suasana batinnya itu penuh dengan kesedihan, depresi, kepahitan, kemarahan, penyesalan, keputusasaan, dan tanpa harapan. Matius 8 ayat 12, sebuah contoh yang sangat bagus tentang menggambarkan orang yang hidup dalam kegelapan. Dikatakan demikian,
Matius 8:12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang hidup dalam kegelapan, suasana batinnya, emosinya, itu penuh dengan ratapan dan kertak gigi. Ratapan itu di dalam sebuah kamus Alkitab dikatakan yang dimaksud dengan ratapan itu adalah tangisan, air mata, keluhan, lolongan. Ya. Sedangkan kertak gigi itu isinya adalah kemarahan, kecemburuan, sakit hati. Contohnya ketika Stefanus itu berpidato di hadapan Mahkamah Agama, kisah 7 ayat 54, dikatakan bahwa ketika anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Orang yang hidup dalam kegelapan, dia punya masalah dengan emosinya. Suasana batinnya tidak dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur, pengampunan, tetapi isinya adalah kesedihan, keputusasaan, sakit hati, kepahitan, iri, dan seterusnya. Dan itu yang dialami orang di dalam kegelapan. Salah satu orang yang mengalami kegelapan ketika dia hidup itu adalah contohnya adalah Ayub. Ya, kita mengetahui Ayub itu mengalami bencana yang luar biasa dalam satu hari, habis semua yang dia miliki dan dia harus mengalami kesesakan. Ayub 10 ayat 20 sampai 22 itu dituliskan demikian. Bukankah hari-hari umurku hanya sedikit? Biarkanlah aku, supaya aku dapat bergembira sejenak, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam, pekat, dan kacau balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Ada banyak orang masih hidup dalam kegelapan, hatinya gelap. Mungkin kelihatannya dia senang, senyum-senyum, ya, seolah-olah tidak punya persoalan. Tetapi ketika dia sendirian, ketika dia jujur, dia melihat saya tidak bahagia sama sekali. Ada terlalu banyak contoh. Ya, salah satu contoh yang paling menyedihkan bagi saya itu suka nonton film, Bapak Ibu dan Saudara. Salah satu bintang film dari Amerika yang saya sukai, yang saya kagumi adalah Robin Williams. Dia seorang yang sangat lucu, ya, pelawak, lucu banget, filmnya lucu banget. Tetapi dia ternyata kesepian, putus asa, dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Mengambil nyawa karena dia tidak tahan menghadapi kehidupannya. Lucu ya, wong pelawak membuat orang lain tertawa, dia sendiri ternyata di dalam hatinya itu mengalami kekosongan, kegelapan, putus asaan. Orang yang hidup dalam kegelapan itu akan terlihat di dalam 3 aspek hidupnya. Perbuatannya, dia melakukan dosa dan kejahatan. Pikirannya, dia tidak tahu kemana dia pergi, pikirannya gelap, tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, ya, bingung terus. Dan yang ketiga, hatinya, batinnya, emosinya itu mengalami tekanan, tidak ada sukacita, dan seterusnya. Dan tawaran Tuhan Yesus kepada manusia adalah, apabila orang percaya kepadanya, maka orang itu akan beroleh terang dan tidak lagi hidup dalam kegelapan. Ia tidak perlu lagi hidup berbuat dosa dan kejahatan. Ia tidak perlu lagi hidup di dalam kebingungan karena tidak tahu kemana dia harus pergi, arah hidupnya kemana. Dan ia tidak perlu lagi hidup di dalam suasana hati atau emosi yang negatif. Tetapi ia bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Baik, kita sudah bicara tentang siapakah terang itu. Kita sudah berbicara tentang bagaimana terang itu mengatasi kegelapan hidup manusia. Dan yang ketiga yang akan kita renungkan adalah, kalau begitu, bagaimana saya bisa hidup sebagai anak-anak terang? Yohanes 9 ayat 5 mengatakan demikian. Selama aku di dalam dunia, aku ini Tuhan Yesus ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Tuhan Yesus itu menjadi terang dunia ketika ia berada di dunia ini secara fisik. Ya. Ayat yang lainnya, Yohanes 12, 35, 36 dikatakan demikian. Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah pada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Dari 2 ayat ini jelas sekali terlihat bahwa yang dimaksud terang dunia itu adalah ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, ketika berjalan di atas permukaan bumi ini. Karena itu Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, ini tinggal sedikit waktu lagi, terang dunia itu akan diambil daripadamu. Tidak akan ada lagi. Selama aku ada di dunia ini, akulah terang dunia. Pertanyaannya adalah, ketika Tuhan Yesus itu tidak lagi berjalan di atas bumi ini, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, lalu siapa yang menjadi terang bagi dunia yang gelap ini?
Jawabannya adalah kita, orang yang sudah percaya kepadanya. Matius 5:14 dikatakan, ayat yang sangat terkenal, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak terang, kita menjadi terang. Dan kita, orang percaya itu, ditempatkan di dalam dunia supaya kita, dalam tanda petik, menggantikan peran Tuhan Yesus sebagai terang dunia. Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Dan sekarang kita, orang percaya yang ditinggal di dunia ini, untuk menjadi terang bagi dunia yang gelap ini. Kita bukan sumber terang. Sumber terang, sumber kehidupan itu tetaplah Tuhan Yesus. Tetapi kita berperan sebagai terang di dunia ini. Lalu bagaimana kita bisa menjadi anak-anak terang? Yang pertama, pastikan bahwa kita sendiri sudah menjadi terang itu. Percayalah kepada terang itu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Seseorang tidak mungkin menjadi terang dunia kalau dia sendiri belum diubah menjadi terang. Kalau dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia tidak mungkin bisa menjadi terang dunia. Dia masih ada di dalam kegelapan. Itu yang pertama. Pastikan kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, karena dengan percaya kita menjadi terang. Yang kedua, ketika kita sudah menjadi terang, kita harus menjaga hidup supaya terang itu tidak redup dan tidak berubah menjadi kegelapan. Memangnya kita bisa? Kita yang terang dunia itu menjadi gelap. Lukas 11, 34-36. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikan supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jelas sekali di sana dikatakan bahwa hati-hati, perhatikan bagaimana kamu hidup. Kenapa? Karena terang yang ada padamu itu bisa menjadi gelap kalau tidak kamu jaga. Dan yang harus dijaga adalah dikatakan mata itu pelita tubuh. Tuhan Yesus bicara tentang pentingnya menjaga mata kita, mata hati kita, supaya mata kita fokus kepada Dia yang terang itu. Pandangannya harus dijaga supaya tidak jelalatan kemana-mana. Ya. Nengok kiri, nengok kanan. Ya. Karena dunia ini di dalam kegelapannya akan memberikan tawaran-tawaran yang buat mata kita tidak lagi terarah pada Kristus dan mata kita bisa menjadi gelap. Padahal mata itu adalah pelita hidup kita. 1 Yohanes 2, 15-17 itu ada 3 hal yang selalu ditawarkan dunia yang membuat mata orang percaya itu teralih sehingga terangnya itu bisa menjadi kegelapan. 1 Yohanes 2, 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab, salah satu yang membuat saya percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan adalah ketika dia menceritakan tokoh-tokohnya itu tidak ditutup-tutupi. Biasanya kalau biografi itu yang ditulis kan sing apik-apik tok itu ya, sing lelek delik gitu ya, karena dalam rangka pencitraan. Tetapi saya meyakini Alkitab ini firman Tuhan. Kenapa? Karena dia menyatakan apa adanya. Yang buruk dikatakan buruk, yang jelek dikatakan jelek, yang baik dikatakan baik. Bahkan bagi orang-orang yang dipilih Tuhan pun keburukannya juga dicatat. Di dalam Alkitab ada 3 contoh orang yang memulai hidupnya dengan terang tetapi mengakhirinya di dalam kegelapan. Karena dia terpikat, matanya terpikat dengan dunia ini. Yang pertama adalah Simson. Simson itu dalam kandungan sudah dipilih menjadi seorang wazir Allah. Di dalam kandungan dia sudah dipilih, dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga dia munculnya dalam bentuk kekuatan yang luar biasa. Tapi matanya Simson itu jelalatan kemana-mana. Tiap kali ada cewek cantik, nggak bisa diam dia. Disusul gitu ya. Ya, setiap kali ada perempuan cantik, dia pergi ke sana. Dia lupa bahwa dia itu adalah pilihan Allah. Akibatnya semua potensi yang dia miliki itu sia-sia seumur hidupnya. Karena tenaganya tidak dipakai untuk berjuang bagi Tuhan, tetapi sungguh dipakai untuk mengejar keinginannya sendiri. Simson itu jatuh di dalam hal keinginan daging. Keinginan daging itu keinginan seksual, keinginan untuk istirahat, males-malesan, keinginan untuk makan. Ya. Pokoknya sing penak, marak awake penak, ya, itu keinginan daging. Simson itu jatuh di sana, matanya tidak terarah kepada panggilan Allah sehingga yang semula terang menjadi gelap. Dan kita tahu akhir hidupnya Simson setelah dia digunduli oleh Delila itu. Dia dibotaki, rambutnya botak, matanya dicungkil sehingga dia menjadi buta, dia dipekerjakan menjadi budak, dan akhirnya dia bunuh diri bersama-sama dengan orang Filistin.
Semula terang, kemudian jadi gelap karena keinginan daging. Yang kedua, Raja Saul, raja pertama orang Israel. Dia dipilih oleh karena dia sangat rendah hati. Ketika dia dipilih hendak diresmikan, dia sembunyi karena dia malu, merasa tidak layak. Tetapi kemudian Saul yang memulai dengan terang pilihan Allah itu berakhir hidupnya dengan kegelapan. Kenapa? Karena dia mulai iri hati kepada orang. Dia takut kekuasaannya hilang. Dia tidak mau diatur, keangkuhan hidup. Dosa Saul yang utama adalah keangkuhan hidup, tidak mau diatur. Dan iri kepada orang lain, takut kekuasaannya itu hilang. Dan tragis hidupnya. Pahlawan yang luar biasa, raja pertama yang semula begitu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu, berakhir hidupnya dengan paranoid, loh. Curiga terus dengan semua orang. Ada cewek-cewek nyanyi memuji orang lain, marah, ya, kerasukan setan, memanggil arwah, dan akhirnya bunuh diri. Dimulai dengan terang, berakhir dengan kegelapan. Contoh yang terakhir, salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, Yudas Iskariot. Dia memulai hidupnya dengan terang. Oh jelas kok, dari sekian banyak pengikut Tuhan Yesus, dia dipilih salah satu di antara 12 orang kok. Ini orang yang khusus sekali. Dilatih secara khusus, melihat secara khusus pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dia memulai dengan terang, tetapi dia tidak menjaga matanya. Matanya terpikat dengan keinginan duniawi berupa keinginan mata, harta, ketamakan, kerakusan, uang. Dia berakhir di dalam kegelapan, mengkhianati Tuhannya, menjual Tuhannya untuk uang 30 perak, dan akhirnya di dalam kegelapan penyesalannya dia bunuh diri. Jangan berpikir bahwa orang yang sudah menerima terang itu akan bisa mempertahankan terangnya kalau dia tidak hati-hati. Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, memastikan bahwa kita sendiri sudah menjadi anak terang. Yang kedua, berhati-hati menjaga hidup kita. Supaya mata kita tidak beralih dari terang itu, tetapi kemudian mulai melirik kanan kiri kepada apa yang ditawarkan dunia. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Yang terakhir, menyediakan diri untuk berfungsi sebagai terang dunia. Matius 5:14-16 dikatakan demikian, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan mengatakan bahwa kamu terang dunia. Dan karena kamu terang dunia, kamu harus ada di dalam dunia dan orang harus bisa melihat hidupmu. Kamu tidak bisa mengisolasi diri sendiri itu ya. Banyak sekali orang percaya itu tidak berani masuk ke dalam dunia karena takut terpengaruh itu ya. Tetapi persoalannya adalah tugasnya adalah menjadi terang dunia. Jadi kumpulannya mau karo wong Kristen terus itu ya. Lah sing nonton terangnya siapa? Padahal terang itu kan berfungsinya kalau di dalam kegelapan toh. Kalau terang seperti ini, saya ngurup ke senter, orang enak gunane, wis padang kok ruangannya kok. Senter saya itu berguna kalau saya ada dalam kegelapan di luar sana. Tetapi masalahnya, banyak orang percaya punya terang, maunya di tempat yang sudah terang juga. Orang enak gunane. Pergi keluar, biarkan orang melihat hidupmu. Biarkan orang melihat bagaimana Tuhan itu sudah bekerja atas hidupmu. 1 Petrus 2:9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dunia perlu melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah mengubah kegelapan dalam diri kita menjadi terang. Dunia pengen melihat bagaimana hidup kita tidak lagi melakukan dosa. Dunia pengen melihat bagaimana hidup kita dibimbing oleh Allah sehingga tahu kemana kita pergi. Hidup yang mantap, hidup yang stabil. Orang bingungi, orang gelisah. Enak COVID bingungi, enak apa bingung meneh, pilkada bingung meneh itu ya. Boleh yang bingung ya, wis duwe yang bingung meneh, arep medhot bingung meneh. Karena tidak punya terang, isinya kegelapan. Nek kegelapan kan nabrak-nabrak karuan-karuan toh. Iya. Dan yang terakhir, dia ingin melihat kehidupan orang yang mantap emosinya. Tidak ada kebencian, tetapi isinya kasih, sukacita, damai sejahtera, ucapan syukur, pengharapan dan iman. Itu yang ingin dilihat oleh dunia dari hidup kita. Dan dunia hanya bisa melihatnya kalau kita berada di tengah-tengah mereka dan menunjukkan pekerjaan Allah itu. Bercahayalah, biarkanlah orang melihat hidupmu, hidup yang sudah menerima terang dan sudah menjadi terang itu. Amin. Tuhan memberkati.
Mari kita mengambil waktu untuk saat teduh sebentar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Saya hantarkan. Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau. Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah Allah yang menguasai hidup kami. Sebenarnya lah kami tidak akan pernah bisa hidup di luar Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah mengenal kami, sudah mengizinkan kami untuk mengenal Engkau di dalam Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengalami terang Allah, dan terang itu mengatasi kegelapan hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pekerjaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih karena Engkau sudah membebaskan kami dari dosa, Engkau menolong kami untuk mengerti arah kehidupan kami, dan Engkau menolong supaya kami memiliki suasana batin yang penuh dengan kasih, ucapan syukur, pengharapan kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa kepadamu. Yang pertama kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah suasana yang mungkin tidak menentu dalam berbagai hal. Kami berdoa supaya Allah melawat bangsa kami. Tuhan, curahkanlah belas kasihan-Mu kepada bangsa kami. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Engkau mengaruniakan kepada para pemimpin kami hikmat, kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat, yang untuk kepentingan orang banyak. Kami berdoa supaya para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah itu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Kami berdoa supaya para pemimpin kami, lembaga pemerintah di mana kami ada, itu bisa menjadi sungguh-sungguh menjadi pengayom kami yang melayani kami sebagai masyarakat. Kami berdoa kepada Tuhan saat ini untuk gereja Tuhan di sini. Kami berdoa supaya Engkau yang memberkati gereja ini dan memimpin. Kami berdoa supaya dari gereja ini terang ilahi itu terpancar kepada masyarakat di sekitar kami, sehingga masyarakat di sekitar kami di kota Karanganyar, di daerah sekelilingnya, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, boleh melihat cahaya, sinar kemuliaan Kristus itu melalui kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Engkau memberikan hikmat, pimpinan kepada Bapak Pendeta, kepada teman-teman majelis, para pengurus yang bekerja di komisi, di kepanitiaan. Kami berdoa supaya Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka. Tetapi terlebih kami berdoa supaya Engkau memberikan hati yang melayani, hati yang sungguh-sungguh sebagai pelayan Tuhan, yang rela untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa Engkau memberkati kebutuhannya, kebutuhan finansial, kebutuhan pimpinan dalam perencanaan dan kegiatan. Mari Tuhan cukupi semuanya. Tuhan, kami merindukan sungguh supaya melalui gereja-Mu ini jemaatnya boleh dibangun imannya. Semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup benar dalam Tuhan. Sehingga kami kemudian bisa menjadi saksi-saksi Tuhan bagi masyarakat sekitar kami. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang saat ini mungkin sedang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan berikan hati yang bersukacita, hati yang penuh damai sejahtera, dan hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau melawat mereka agar bukan keputusasaan yang menguasai hati dan pikiran mereka, tetapi supaya pengharapan kepada Tuhan
persekutuan dengan Tuhan itu yang menguasai mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar, yang sedang sekolah, di semua tingkatan pendidikan, mari Engkau menolong Tuhan, Engkau menolong. Kalau masa-masa yang sulit, yang harus melakukan praktek pembelajaran di luar kebiasaan, harus melakukan banyak sekali adaptasi, kami berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan, ketekunan, kerajinan. Tuhan, Engkau memberkati jemaat kami yang harus bekerja, yang mempunyai usaha, Tuhan berkati supaya mereka boleh mendapatkan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, bahkan berlimpahan, sehingga bisa memberi dan memberikan kemurahan kepada orang lain dan kepada pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa kami ini kepadamu. Kami membawa doa kami ini dan hidup kami supaya Engkau sungguh menolong agar kami yang sudah menerima terang itu bisa menjadi terang bagi dunia sekitar kami. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita aturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita hantarkan persembahan dalam doa. Puji dan sembah syukur Tuhan, kami naikkan ke dalam hadirat-Mu atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang kami menyerahkan kembali sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan kiranya menjadi berkat dan pelebaran kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Dan untuk saudara kami yang akan mengelola persembahan ini, Tuhan berikan kebijaksanaan sehingga dapat menggunakan persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, jadikanlah kehidupan kami untuk persembahan yang indah untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, ibadah sudah selesai. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta di dalam dunia, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke